Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Juniati Arwan Mulawan, SPMSI, dosen tetap pada program studi agroteknologi, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Universitas 19 November Kolaka, dengan nomor induk dosen nasional 0025068807. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek tahun 2025. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, khususnya dalam aspek dharma pengajaran pada penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar perlindungan tanaman dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment, yang mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum Prodi Agroteknologi yang disajikan kepada mahasiswa semester ganjil pada tahun kedua. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan menjadi mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah lanjutan lainnya seperti pengendalian organisme pengganggu tanaman dan juga entomologi. Mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang perlindungan tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, termasuk hama, penyakit, dan gulma, serta prinsip-prinsip dan metode pengendaliannya. Ada 4 capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar perlindungan tanaman. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis beberapa teknik pengendalian OPT. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep pengendalian hama terpadu atau PHT. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan disajikan dalam mata kuliah ini, yang pertama, sejarah dan perkembangan perlindungan tanaman. Yang kedua, pengertian dan tujuan perlindungan tanaman. Yang ketiga, jenis-jenis organisme pengganggu tanaman dan dampak yang ditimbulkan. Yang keempat, definisi hama dan pengelompokannya, serta sebab-sebab timbulnya hama. Yang kelima, pengertian penyakit tanaman dan patogen penyebabnya. Yang keenam, pengertian gulma dan faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Yang ketujuh, konsep timbulnya gangguan organisme pengganggu tanaman. Yang kedelapan, pengendalian OPT. Yang kesembilan, pestisida nabati. Yang ke-10, konsep pengendalian hama terpadu. Dan yang ke-11, pengendalian hayati sebagai komponen PHT yang penting. Sedangkan kemampuan akhir yang diharapkan dari setiap tahapan pembelajaran adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan perlindungan tanaman. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan pentingnya perlindungan tanaman. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis organisme pengganggu tanaman. Yang keempat, mahasiswa mampu mengenali gejala serangan OPT. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep timbulnya OPT. Yang keenam, mahasiswa mampu menguraikan cara-cara pengendalian OPT. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengenali tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida nabati. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep PHT. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menerapkan cara pengendalian hayati sebagai komponen pengendalian hama terpadu. Referensi utama yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah ini adalah yang pertama, dasar-dasar perlindungan tanaman oleh Sembel tahun 2016. Yang kedua, perlindungan tanaman oleh Ramdan DKK tahun 2022. Yang ketiga, dasar-dasar perlindungan tanaman oleh Wahyudin DKK tahun 2021. Yang keempat, pengendalian hayati oleh Asril DKK tahun 2023. Dan yang kelima, ilmu hama tumbuhan dasar
oleh SARI DKK tahun 2024. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa referensi pendukung berupa hasil riset saya, yakni efektivitas berbagai ekstrak nabati aromatik untuk mengendalikan hama lalat buah atau Bactrocera dorsalis pada tanaman cabai, dan efektivitas berbagai tanaman refugia untuk menekan populasi hama kutu kebul atau Bemisia tabaci dalam upaya peningkatan produksi kedelai. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini adalah metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Pada aspek delivery, perkuliahan dilaksanakan dengan sistem pembelajaran sinkronos dan asinkronos dengan menggunakan metode ceramah interaktif, presentasi, demonstrasi, penggunaan media visual, dan pemberian materi berupa PowerPoint. Pada aspek interaction, pembelajaran dilakukan dengan berpusat kepada peran aktif mahasiswa pada setiap tahap pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok, tanya jawab, dan studi kasus yang dilaksanakan melalui forum online seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, pada aspek assessment yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan, evaluasi penilaian mata kuliah, dasar-dasar perlindungan tanaman diperoleh dari kuis, penugasan baik individu maupun kelompok, diskusi kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 10%, kuis dan tugas 20%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 35%. Sehingga secara keseluruhan totalnya adalah 100%. Mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, termasuk 1 pekan UTS atau ujian tengah semester, dan 1 pekan ujian akhir semester atau UAS. Seluruh sistem informasi akademik dapat diakses melalui Sevima pada link berikut ini. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Demikianlah informasi singkat yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman sebagai informasi bagi mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Universitas 19 November Kolaka. Selanjutnya, saya mohon izin untuk menampilkan video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman yang dilakukan secara tatap maya atau secara daring. Mari kita simak bersama dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur karena hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual ya. Karena berhubung Ibu lagi berada di luar kota sehingga perkuliahan hari ini kita lakukan secara virtual. Namun sebelum kita memulai materi untuk hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk di materi kita hari ini, Ibu mau review terlebih dahulu ya materi yang sebelumnya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan komentar terkait dengan materi kita minggu lalu atau pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa berkomentar terkait dengan pengertian hama ya yang kita pelajari minggu lalu? Baik, saya Bu. Oke, silakan. Selfie ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya menjelaskan mengenai pengertian hama. Hama merupakan organisme yang merusak atau mengganggu serta menurunkan kualitas tanaman budidaya tersebut. Baik, terima kasih Bu. Oke, bagus ya jawabannya.
Masih ada yang bisa berkomentar terkait pengertian hama? Saya, Bu. Oke, silakan. Rahma ya. Ya, Bu. Oke, Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai sedikit pengertian dari hama. Hama adalah organisme yang merugikan atau mengganggu aktivitas manusia seperti serangga, tungau, gulma, penyakit, hewan pengerat, burung, dan moluska. Mereka menyebabkan kerusakan pada tanaman, hewan, atau produk serta bisa menyebarkan penyakit. Sekian, terima kasih. Oke, jadi saya anggap kalian semua sudah paham ya terkait materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Olehnya itu kita akan segera melangkah ke materi yang berikutnya atau materi hari ini terkait dengan penggolongan hama. Ya, jadi setelah kita mengetahui tentang pengertian hama, kita harus belajar mengenai penggolongan hama. Nah, adapun tujuan pembelajaran atau hal yang ingin dicapai kalau kita belajar tentang penggolongan hama ini, yaitu diharapkan setelah mempelajari materi ini, mahasiswa bisa mengenal berbagai jenis hama, ya, seperti yang sudah disebutkan Rahma tadi bahwa hama itu bisa terdiri dari serangga, kemudian ada tungau, kemudian ada babi hutan, ya, itu juga hama, kemudian ada tikus dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa mengerti terkait morfologinya, kemudian bagaimana siklus hidupnya, sehingga pada saat kita bertemu dengan tikus atau bertemu dengan hama yang lain, kita bisa langsung mengidentifikasinya dengan tepat. Kemudian yang berikut adalah mahasiswa dapat memilih teknik pengendalian spesifik dan ramah lingkungan, ya, seperti yang pernah kami lakukan bersama dengan beberapa temanmu, ya, beberapa mahasiswa. Itu kita menangkap hama pada kelapa sawit atau ulat api di lapangan. Kemudian kita ujikan beberapa ekstrak tumbuhan, ya, karena mengendalikan hama dengan menggunakan pestisida nabati atau ekstrak tumbuhan itu termasuk dalam pengendalian secara ramah lingkungan. Nah, yang berikut adalah mahasiswa mampu mendiagnosis serangan di lapangan secara tepat dan akurat. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana serangan hama di lapangan, apa yang terjadi kalau hama itu menyerang, ya, seperti itu. Berdasarkan tingkat serangannya, hama bisa digolongkan menjadi yang pertama itu hama potensial, kemudian yang kedua hama utama, lalu hama tidak penting, ya, kemudian hama reguler, lalu hama endemik, kemudian hama migran. Nah, kita mau lihat pengertian dari masing-masing hama ini. Yang pertama adalah hama potensial. Ya, hama potensial itu artinya semua organisme yang berpotensi menimbulkan kerugian pada manusia. Yang berikut adalah hama utama. Hama utama ini adalah hama yang selalu ada dan menyebabkan kerugian secara ekonomi dengan persentase yang lebih besar dari hama lainnya. Nah, contohnya kalau kita pergi ke sawah, ya, kita lihat di sawah itu hama yang ada pada padi itu bukan cuma satu, ya, ada berbagai macam jenis hama yang ada pada padi, bukan cuma walang sangit, bukan cuma wereng, ya, tapi di padi itu ada berbagai macam jenis hama, mungkin ada 10 sampai 9 jenis hama. Kemudian yang berikut adalah hama tidak penting. Ya, mengapa dikatakan hama tidak penting? Karena tadi hama utama berarti ada juga hama yang tidak utama atau hama yang tidak penting. Nah, hama tidak penting ini adalah hama yang menyerang tanaman, tetapi sedikit sekali menyebabkan kerugian secara ekonomi. Ya, nah hama ini pun timbulnya sewaktu-waktu. Lalu yang berikut adalah hama reguler. Hama reguler ini adalah hama yang selalu timbul di mana saja dan menyebabkan kerugian secara ekonomi, misalnya tikus, ya. Tikus bisa kita dapati di mana saja. Di mana kalian bisa bertemu tikus? Kira-kira di mana bisa ketemu tikus? Tikus ada di rumah, ya. Tikus ada di pertanaman, ada di sawah. Kemudian kalau kita ke
penyimpanan, tempat penyimpanan juga kalau misalnya padi sudah dipanen lalu disimpan, di situ ada juga tikus, ya. Sehingga tikus ini dikategorikan sebagai hama reguler atau hama yang selalu timbul di mana saja. Bahasa Latin dari tikus ini itu adalah Rattus argentiventer. Nah, yang berikut adalah hama endemik. Hama endemik itu adalah hama yang selalu timbul di suatu tempat tertentu atau daerah tertentu tetapi tidak didapati di daerah lain. Nah, contohnya ini adalah gajah. Di Kolaka ada gajah enggak? Tidak ada, Bu. Enggak ada ya. Nah, jadi makanya gajah ini dikategorikan sebagai hama endemik. Mungkin di Kolaka juga ada hama yang tidak ada di tempat lain. Nah, itu juga dikategorikan sebagai hama endemik di Kolaka. Sampai di sini bisa dipahami? Kita beralih ke hama migran. Ya, hama migran. Kenapa enggak ada suaranya Arinal sama Made? Masih Bu. Masih enggak, Bu? Oke. Nah, hama migran ini adalah hama yang berpindah-pindah. Ya, jadi dia hanya datang menyebabkan kerusakan di suatu tempat, maka dia berpindah lagi. Di layar ini kalian lihat gambar apa ini? Ini gambar hama apa? Belalang, Bu. Belalang. Pernah ketemu belalang? Sering, Bu. Sering ya. Bahasa Latin dari belalang itu adalah Locusta migratoria. Jadi sudah dua ya. Ada tadi tikus, Rattus argentiventer, kemudian yang berikut adalah belalang kembara. Ini namanya belalang kembara atau Locusta migratoria. Oke? Nah, ini hama digolongkan ke dalam dua kategori besar, yakni hama vertebrata, yaitu babi hutan, kemudian burung, tikus, ya. Nah, kemudian hama invertebrata itu termasuk di dalamnya moluska. Moluska, tahu moluska? Moluska itu hewan lunak seperti bekicot, nematoda, kemudian tungau, dan juga serangga. Nah, ini tikus, ya, termasuk hama vertebrata. Tikus ini sangat banyak menyerang tanaman pertanian di Indonesia, ya. Itu disebut dengan, kalau tikus sawah itu disebut Rattus argentiventer, sedangkan yang menimbulkan kerusakan dalam penyimpanan itu namanya Rattus diardi. Nah, hama vertebrata berikutnya adalah babi hutan. Nah, babi hutan ini adalah hewan omnivor. Tahu omnivor? Omnivor ini adalah pemakan segalanya, Bu. Pemakan segalanya, ya. Jadi kamu tanam ubi dimakan juga sama babi hutan, ya. Kemudian tanam jagung dimakan juga, ya. Hama vertebrata lainnya yaitu burung. Salah satu jenis burung yang dapat memakan tanaman adalah burung pipit yang banyak ditemui di sawah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hama invertebrata. Hama invertebrata ini yang paling banyak sekali menyebabkan kerusakan pada tanaman. Termasuk di dalamnya moluska, kemudian akari atau tungau, lalu serangga atau insekta. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa itu akari? Akari itu atau tungau itu, dia tidak digolongkan ke dalam golongan serangga karena akari sendiri ini dia mempunyai 4 pasang kaki atau 8, sedangkan serangga pada umumnya hanya memiliki 3 pasang, ya, atau 6 kakinya, sedangkan akari 8, sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam golongan serangga. Nanti kita lihat gambar akari itu seperti apa. Nah, ini moluska. Ini moluska adalah kelompok binatang yang tidak bertungkai dan tidak bersegmen. Jenis moluska yang biasanya merusak tanaman yaitu keong atau bekicot, ya, keong mas, kemudian ada siput. Nah, ini yang disebut dengan akari atau tungau. Akari atau tungau ini dia memiliki 8 tungkai atau 8 kaki. Coba kalian perhatikan. Kakinya ada 8. Sedangkan serangga pada umumnya itu hanya memiliki 6 kaki. Makanya akari ini dikelompokkan tersendiri. Kita sudah melihat gambarnya seperti ini. Nanti kalau misalnya turun ke lapangan lagi, ketemu serangga seperti ini atau ketemu tungau, nah bisa langsung mengidentifikasi kalau dia 8 kakinya berarti oh ini tungau. Nah, ini serangga
yang paling banyak menyebabkan kerusakan pada tanaman. Nah, serangga itu disebut juga insekta. Kenapa disebut insekta? Karena bagian tubuhnya itu terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa segmen. Ada kepala, kemudian toraks, lalu perut atau abdomen. Kemudian serangga disebut juga dengan hexapoda. Ya, yang Ibu tadi katakan bahwa kaki serangga itu hanya terdiri dari 6, sedangkan tungau tadi itu 8. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini dia, kita perhatikan kira-kira ini gambar apa? Belalang. Oke, belalang ya. Coba perhatikan yang garis paling atas, yang ada tertulis kepala, kemudian dada, kemudian abdomen. Nah, itulah bentuk tubuh serangga yang terpisah-pisah, terdiri dari 3 segmen. Kemudian coba perhatikan kakinya, ada 3 di samping kiri, lalu ada 3 di samping kanan. Berarti jumlahnya ada 6. Oke, kita lanjut. Apa yang menyebabkan hama itu timbul pada pertanaman? Yang pertama adalah sistem pertanaman yang monokultur. Monokultur itu artinya dia hanya menanam satu jenis tanaman, ya, sehingga hama itu memiliki makanan yang melimpah. Kemudian yang berikut adalah penggunaan pestisida yang berlebihan. Itu menyebabkan resistensi, kemudian resurgensi dan perubahan status hama. Hama kalau disemprot dengan pestisida secara terus-menerus, pestisida yang sama, maka dia akan membentuk struktur ketahanan. Kemudian yang berikut, masuknya OPT dari daerah lain, mungkin karena terbawa oleh angin, kemudian binatang, dan agen lainnya. Lalu, menanam satu varietas secara terus-menerus tanpa pola. Nah, ini adalah contoh gejala kerusakan pada tanaman. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kalau penyakit itu dia hanya mengubah fisiologis tanaman. Coba lihat, perhatikan buah kakao yang ada di bawah, itu seharusnya dia masih berwarna hijau semuanya karena masih muda. Tetapi kenapa ada sedikit bagian yang berwarna kuning? Nah, itu menandakan bahwa tanaman ini berada dalam kondisi yang tidak normal atau sedang sakit. Ya, ada patogen yang masuk ke dalamnya. Kemudian yang 3 gambar ini ada tomat, kemudian ada daun kacang, dan ada daun kangkung. Itu semua adalah gejala serangan yang disebabkan oleh hama. Ada bagian tanaman yang hilang, ya, karena termakan oleh hama. Nah, kira-kira kalau misalnya tomatnya berlubang-lubang seperti ini, masih ada yang mau beli? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, karena kalau kita ke pasar pasti kita cari yang mulus. Ya, tapi hati-hati, kalau yang mulus itu berarti disemprot dengan pestisida. Nah, sekarang Ibu mau kasih tugas, ya, ada tugas yang akan Ibu berikan untuk pertemuan minggu depan, ya. Sebelum pertemuan minggu depan tugasnya dikumpul. Nah, tugasnya ini adalah kalian menentukan atau mencari OPT penting pada tanaman pangan, hortikultura atau perkebunan, ya. Tugasnya ini ada prosedur pengerjaan tugasnya, ya. Tentukan salah satu jenis tanaman penting di daerah asal Anda, kemudian cari nama ilmiah dan nama autornya. Nama autor ini maksudnya nama penemunya. Kemudian tuliskan satu jenis hama, satu jenis patogen, dan satu jenis gulma pada tanaman tersebut, lengkap dengan nama ilmiah masing-masing. Lalu tuliskan deskripsi dari masing-masing OPT tersebut. Nah, ini contohnya, ya. Jadi, tulis dulu apa nama varietas unggulan yang ada di daerah kalian. Misalnya kopi. Apa bahasa latinnya kopi? Coffea arabica. Kemudian apa hama pentingnya? Misalnya penggerek buah kopi. Apa penyakit pentingnya? Lalu apa gulma pentingnya di situ, ya? Nanti Ibu akan share tugasnya ini di grup WA, jadi kalau ingin bertanya terkait tugas bisa di WA. Nah, sekarang sebelum mengakhiri kuliah ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait materi yang Ibu sudah sampaikan tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Reski. Pertanyaan saya, Bu, tentang bagaimana cara membedakan
Gimana cara membedakan gejala serangan hama dan penyakit maaf, bagaimana cara membedakan gejala serangan hama dan penyakitnya, Bu? Oke, sangat bagus ya pertanyaannya. Seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwa untuk membedakan serangan hama dan penyakit di lapangan itu, kalau penyakit itu misalnya kira-kira daun itu harusnya warna apa? Hijau, Bu. Ya, harusnya berwarna hijau. Nah, kalau misalnya kalian menemukan daun itu berwarna kuning, ya, itu berarti bahwa tanaman itu sedang sakit. Terkena penyakit. Sedangkan hama, ya, kalau misalnya kalian menemukan daun tanaman itu berlubang-lubang, ya, atau tinggal setengah, ada bagian yang hilang, nah, itu berarti serangan hama. Bisa dipahami, Reski? Bisa, Bu, bisa. Oke. Terima kasih, Mas. Masih ada yang mau bertanya? Baik, Bu. Ya, silakan Arinal. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya. Terkait dengan penjelasan Ibu tadi tentang pestisida kimia, mengapa penggunaan pestisida kimia dapat menyebabkan kekebalan pada tubuh hama itu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Arinal. Seperti yang Ibu ambil contoh tadi itu, misalnya kita menggunakan obat nyamuk, ya, lama-kelamaan itu akan terjadi struktur resisten atau struktur kekebalan pada nyamuk itu sendiri. Hama yang disemprot terus-menerus dengan pestisida yang sama itu akan membentuk namanya struktur kekebalan, ya. Jadi sudah kebal mi hamanya, tidak bisa lagi dikendalikan dengan pestisida itu. Makanya cara yang harus kita tempuh itu adalah dengan menggunakan pengendalian hayati atau pengendalian ramah lingkungan. Salah satunya itu dengan menggunakan pestisida nabati seperti yang pernah kita lakukan di Desa Lamedai ya. Waktu itu kita sudah memberikan pelatihan tentang pembuatan pestisida organik. Nah, sehingga banyak petani yang sudah mengetahui ternyata banyak bahan-bahan di sekitar kita yang berpotensi sebagai pestisida nabati. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Ya, tetap semangat. Jangan lupa tugasnya ya sebelum pertemuan minggu depan dikumpul melalui si akad. Ya, Bu. Oke, jika ada pertanyaan lanjutan silahkan kita berkomunikasi di WhatsApp grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih, Bu.